Iya, perkawinan dini, perkawinan anak, memang terminologi ini ada di dalam dokumen kebijakan baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang 16 tahun 2019, yaitu perubahan Undang-Undang 174 tentang perkawinan. Kalau perkawinan usia dini itu di Undang-Undang 16 disebutkan, kalau perkawinan anak itu dalam perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak. Intinya bahwa perkawinan yang dilakukan oleh dua-duanya masih usia anak, yaitu di bawah 18 tahun, atau salah satunya adalah masih anak dengan orang dewasa, gitu. Dari sumber data laporan yang dibuat UNICEF dalam laporan pencegahan perkawinan yang ditunda, yaitu 2020, itu 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Kemudian data lain adalah hampir 47%, ini data BPS juga, perempuan usia 20 sampai 24 tahun mengalami putus sekolah karena menikah di bawah 18 tahun, dan anak laki-laki 41%. Hal lain juga, kondisi perkawinan ini juga ada datanya dari AIPJ 2, Australian Partnership Indonesia Justice, itu menyebutkan bahwa ada 350.000 anak perempuan usia 19 tahun ke bawah, jadi ada usia yang anak juga, tapi ada usia yang tidak anak, itu menikah setiap tahun. Ya, ini angka data 2021, dan juga ada 50.000 anak laki-laki, misalnya juga ada anak laki-laki umurnya 19 tahun ke bawah yang juga menikah setiap tahun. Begitu juga dari data Mahkamah Agung Badilak bahwa menyebutkan data pengajuan permohonan dispensasi kawin, di mana perkawinan itu 19 tahun ke bawah itu harus melalui proses dispensasi kawin. Jadi ada usia yang juga tidak anak, 18-19 tahun, tapi yang 18 ke bawah itu adalah usia anak yang dimohonkan. Ini juga datanya yang mengajukan Diska itu mengalami kenaikan 2019 24.000, karena usia menikah minimal saat itu bagi anak perempuan 16 tahun ke bawah. Tapi dengan adanya Undang-Undang 16 menjadi 19 tahun, angka pengajuan dispensasi kawin menjadi 62.000, kemudian 2022 menurun 52.000. Namun angka-angka ini tentu juga mempengaruhi angka capaian perkawinan anak di beberapa provinsi. 2021 menyebutkan ada 20 provinsi yang memiliki di atas rata-rata nasional perkawinan anak di Indonesia, yang saat 2021 adalah 9,23%. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa ada kedaruratan. Dampak perkawinan anak itu tidak hanya bagi anak itu sendiri, tapi juga orang tua, keluarga tentunya, masyarakat, dan negara pada akhirnya. Karena apa? Karena dampaknya, ancamannya banyak sekali. Di samping putus sekolah, kemudian kesehatan, mengalami kanker serviks dan sebagainya, angka kehamilan risiko tinggi bagi anak perempuan tersebut.
Begitu juga yang dilahirkan tentu BPLR, berat badan bayi rendah, terancam stunting. Begitu juga pasti jadi pekerja anak ancamannya. Belum lagi ancaman-ancaman sosial, KDRT, perceraian, bahkan terjadi kekerasan bentuk lainnya karena posisi perkawinan yang masih usia anak sangat rentan, dan ini tentu akan mengancam ke depan bonus demografi nggak akan mungkin menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ya, sesuai dengan target RPJMN, dan juga ancaman indeks pembangunan manusia Indonesia, dan juga ancaman SDGs, pembangunan berkelanjutan. Nah, ini yang kita harus memutus mata rantai, mengingat perkawinan anak ini dengan dampak-dampaknya tersebut merupakan sekali lagi akhirnya disebut sebagai pelanggaran hak anak. Supaya tadi hak tumbuh kembang yang dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak harusnya tumbuh, berkembang, kelangsungan hidupnya baik sesuai usia yang sampai 18 tahun tidak tercapai, dan ini merupakan pelanggaran perlindungan anak. Bapak Presiden melalui arahan Bapak Presiden 2020-2024 harus melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di samping Undang-Undang 16 yang sudah berubah Undang-Undang Perkawinan usia minimal perkawinan, dan juga Bappenas bersama Kemen PPA mempunyai strategi nasional pencegahan perkawinan anak, di mana 5 strateginya adalah optimalisasi kapasitas anak, lingkungan yang mendukung perkawinan anak, kemudian yang ketiga adalah penguatan akses layanan, kemudian yang keempat adalah penguatan koordinasi serta kelembagaan dan regulasi, itu strategi yang kelima. Hal lain selain strategi nasional kita canangkan, dan kami akan kejar terus naikkan regulasi yang menjadi peraturan presiden karena ini penting. Dan selanjutnya adalah kita sudah mempunyai perangkat mencantumkan di dalam penyelenggaraan di dalam kebijakan kota layak anak, yaitu dalam peraturan presiden nomor 25 tahun 2021, dan juga turunannya peraturan Menteri PPA nomor 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kota layak anak, karena menjadi salah satu indikator kabupaten kota layak anak. Hal lain sudah turun sampai tingkat desa. Kita mempunyai desa ramah perempuan dan peduli anak, di mana salah satunya adalah tidak ada praktek perkawinan anak. Nah, inilah bagaimana turunan-turunan negara memastikan, dan Kementerian PA diminta sebagai koordinatornya. Hal lain juga tentu kami melakukan MOU, PKS kerjasama baik dengan antar kementerian, yang saat ini juga dengan Mahkamah Agung, bagaimana Mahkamah Agung melakukan kerjasama dalam perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin, di mana nanti memastikan hakim-hakimnya itu harus berperspektif perlindungan anak, hakim agamanya. Yang kedua adalah data-data dari dispensasi kawin harus terpilah, 18 ke bawahnya harus lebih diintensifkan untuk intervensi negara, dalam arti pemerintah eksekutifnya melakukan upayanya. Begitu juga dengan Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan Agama adalah memastikan untuk rekomendasi penyusunan permohonan dispensasi kawin di daerah itu digunakan oleh hakim pengadilan agama, karena sekali lagi memutus perkara dispensasi kawin itu hakim tidak punya waktu banyak untuk punya bahan-bahan pertimbangan. Salah satunya yang akan nanti dijadikan bahan pertimbangan adalah rekomendasi dari
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten Kota untuk memberikan rekomendasi hasil asesmen anak yang dimohonkan supaya hakim tidak langsung saja memutus perkara dispensasi kawin, tapi mempertimbangkan dengan data-data dengan bahan asesmen yang dilakukan oleh psikolog maupun konselor yang ditunjuk di dalam layanan di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada layanan Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga, ada layanan UPT Dinas PPA, unit pelaksana teknis maupun layanan P2 TP2A. Nah, ini juga menjadi salah satu yang kita lakukan. Itu juga kita punya MOU dengan Majelis Ulama Indonesia, di mana nanti seluruh ulama-ulama melalui MUI juga diharapkan cukup mendukung program pemerintah untuk melakukan pencegahan perkawinan anak atau pendewasaan usia perkawinan. Nah, ini gambaran-gambaran kenapa harus kita hentikan, karena ini merupakan pelanggaran hak anak, karena anak harus tumbuh berkembang sesuai jaminan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu ya. Berbagai macam ya penyebab perkawinan itu berbeda-beda di beberapa daerah. Ada memang ya, kemiskinan, kemudian karena pola resiko anak-anak ini tidak pola resiko yang resiko di dalam kesehatan reproduksi rupanya juga tidak dipahami oleh anak gitu ya. Kemudian juga media yang turut menjadi penyebab juga, kemudian pola asuh anak yang buruk sehingga anak juga akhirnya mencari hal yang lain yang lebih buruk. Hal-hal lain banyak yang juga dijodohkan, atau juga ada tradisi, atau juga ada hal-hal lain yang juga menjadi penyebab tentu saja, baik sosial maupun budaya maupun ekonomi. Ini juga menjadi kenapa akhirnya multisektoral ini harus kita lakukan kerja keroyokan ya, mengingat penyebabnya juga beragam di daerah gitu. Jadi gimana juga isu-isu yang lain, karena banyak sekali yang pendekatan-pendekatan daerah itu dengan para misalkan di pertambangan itu menjadi anak-anak juga menjadi pemicu untuk bisa anak dinikahkan oleh masyarakat sekitar atau keluarga yang di dalam sektor tersebut. Isu perkebunan sawit, isu pertanian ketika mereka paceklik akhirnya juga ini kan bagian dari ekonomi sebenarnya seperti itu. Isu pariwisata itu juga menjadi isu-isu yang juga dampaknya juga akan tinggi perkawinan anak, karena dianggap anak cepat menjadi pekerja anak yang akhirnya mereka dalam isu tersebut berkaitan dengan perkawinan anak. Jadi ini yang harus kita, kenapa kita mengajak seluruh sektor untuk bisa melakukan upaya pencegahan, karena mengingat penyebabnya juga multisektoral. Itu. Masyarakat adalah elemen yang paling dekat dengan anak dan keluarga. Jadi penting masyarakat itu bisa mengubah persepsi yang turut mendukung, mengingat dampaknya perkawinan anak ini tidak dilihat saat sekarang, bisa karena dampaknya akan kelihatan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Masyarakat itu siapa adalah seluruh elemen yang ada, baik
tanpa ada pemerintah yang dalam ini di tingkat wilayah paling kecil masyarakat, ada tingkat desa gitu ya, pastilah itu ada aparat desa, seluruh kepentingan tingkat desa lainnya yang juga harus melakukan upaya-upayanya, begitu juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga tentu anak itu sendiri. Anak juga bagian penting untuk memutus mata rantai ini, sehingga seluruh elemen di dalam masyarakat ini, baik itu lembaga masyarakat, lembaga akademisi tentunya juga, lembaga profesi dan semuanya ini bersatu padu, dan juga dunia usaha, media menjadi penting juga untuk mengawal perlindungan anak ini, khususnya anak-anak terhindar dalam praktek perkawinan pada usia anak. Kami yakin tentu gerakan ini harus gerakan bersama kita lakukan antara pemerintah bersama masyarakat untuk terus mengkampanyekan terus secara masif, tidak henti-hentinya, untuk kembali mengingatkan bahwa perkawinan anak ini adalah pelanggaran hak anak, karena kita akan menjadikan mereka generasi lemah, dan ini tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri pada akhirnya. Jadi gerakan bersama ini menjadi kolaborasi yang kuat, harus kita intensifkan, kita dorong masyarakat melakukan gerakan yang sangat masif, dan ini berkelanjutan tentunya, supaya mengubah norma dan perilaku serta value yang ada di masyarakat. Dan tentu ini ke depan kita bersama-sama untuk menjadikan generasi yang berkualitas, sumber daya manusia ke depan yang berkualitas dan berdaya saing. Ini menjadi hal penting di dalam mengatasi persoalan perkawinan anak di Indonesia. Itu ya.